Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih kembali lagi di Newsline dan iya betul sekali sesuai juga yang trending hari ini sudah 1 tahun pandemi corona melanda Indonesia dan sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus perdana pada tanggal 2 Maret 2020. Tepat 1 tahun yang lalu pemirsa, Indonesia melaporkan kasus pertama kasus virus corona. Dan Presiden Joko Widodo ditemani Terawan Agus Putranto yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan mengumumkan 2 warga negara Indonesia yang positif terjangkit SARS-CoV-2. Sejak saat itu, infeksi kasus COVID-19 di tanah air terus menyebar dan meluas. Hingga 1 Maret 2021, tercatat jumlah kasus COVID-19 di Indonesia adalah 1.341.341 orang. Hingga saat ini pemerintah terus berupaya keras untuk mengendalikan pandemi COVID-19 melalui berbagai kebijakan seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pemerintah juga saat ini sedang melakukan program vaksinasi massal yang telah dimulai sejak 13 Januari lalu dengan menyasar tenaga kesehatan. Kemudian pada tahap kedua yang sedang berlangsung saat ini mulai menyasar pelayan dan pekerja publik. Pandemi COVID-19 sudah terjadi selama 1 tahun di Indonesia. Sejumlah langkah diambil pemerintah guna menyelesaikan pandemi ini dan kini upaya vaksinasi pun sudah dilakukan. Saat ini kita sudah terhubung dengan Ibu Maria Darmaningsih, penyintas COVID-19. Dan nanti juga kita akan menghubungi juru bicara COVID-19 dari PBID, Bu Erlina Burhan, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya penanganan COVID-19 di Indonesia. Kita akan ke Ibu Maria dulu. Ibu Maria, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, sehat-sehat selalu Ibu Maria. Penasaran deh, Ibu Maria sudah mendapatkan vaksin COVID-19 belum, Bu? Belum, Mbak. Belum ya? Karena sebagai penyintas kan nanti ya masih belum jadi prioritas gitu kan. Oke, wow. Jadi aku ngalah dulu. Mengalah dulu itu yang paling penting ya. Itu yang sangat perlu disosialisasikan begitu bahwa ada skala prioritas ya Bu. Memang sudah betul tenaga kesehatan terlebih dahulu yang pantas mendapatkan vaksin. Tapi Bu, sekarang sejarah mencatatkan begitu ya. Anda ini adalah pasien COVID awal-awal di Indonesia, bahkan ada labelnya pasien COVID-2 gitu ya, yang kedua. Selama 1 tahun perjalanan melihat penanganan yang dilakukan, lalu lonjakan-lonjakan angka positif di Indonesia, Ibu Maria melihatnya seperti apa sih Bu? Ya memang ini masa transisi yang luar biasa untuk kehidupan kita semua, seluruh penghuni bumi ini ya. Jadi kalau saya secara pribadi, saya banyak merefleksikan diri dan merenungkan apa sih arti kehidupan kita di masa pandemi seperti ini. Dan saya juga tahu bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Gusti Allah, kita itu punya daya, punya resilience yang sangat luar biasa untuk menghadapi apa yang kita hadapi sekarang ini ya. Jadi memang kita harus berdaya upaya dan dengan kehidupan yang baru, dengan memperhatikan terus protokol kesehatan, dan terus berupaya menghadapinya dengan bijaksana menurut saya ya. Karena kita tidak bisa hanya marah-marah, menyalahkan ini, ada hoax itu. Nggak bisa, emang kita harus tetap hidup dan kita bersyukur yang masih punya nafas, ya kita perhatikan nafas kita berikan kesempatan kepada nafas kita untuk menghidupi tubuh kita yang luar biasa ini. Oke, Itu, saya Mbak. suka sekali kata-katanya berdaya dan juga mengoptimalkan nafas yang masih diberikan begitu ya. Tapi Bu Maria boleh sedikit kita flashback. Saya ingat sekali waktu pertama kali dinyatakan ada positif COVID-19 di Indonesia dan pada saat itu tekanan juga yang Ibu Maria dan kedua anak Ibu rasakan juga memang sangat berat. Tapi apa yang bisa ditularkan dari kejadian itu? Jangan virusnya ya Bu gitu ya, tapi apa semangat yang bisa ditularkan Ibu Maria, silahkan. Ya karena saya tidak mau terpengaruh oleh itu semua dan saya sebagai ibu juga harus kuat menghadapi ini semuanya. Dan saya merasa bahwa saya masih diberi kesempatan kehidupan yang kedua, jadi saya harus mengoptimalkan semua yang bisa saya lakukan. Dan saya selalu berpikir positif dan melakukan hal positif seperti saya berkebun, itu membuat saya jauh lebih sehat. Dan berbuat banyak buat tanah karena bumi ini sebetulnya sedang merintih, sedang sakit.
dan sudah terlalu banyak dieksploitasi. Jadi kita berbuat baik ke tanah itu sepertinya kita sendiri mendapatkan berkah juga. Itu yang saya alami ya. Begitu Mbak. Oke, back to earth begitu ya, sekaligus juga memberikan waktu nafas untuk bumi ini bernafas lagi dengan lega. Ini sisi lain dari pandemik begitu ya. Bu, juga sempat saya membaca begitu ya, Ibu juga katanya sudah mendonor plasma konvalesen bersama anak-anak, betul demikian? Anak saya yang Ratri, yang pasien 03, karena syaratnya kan beragam, saya sudah nggak bisa memberikan donor plasma. Karena itu di negara lain itu lebih banyak yang laki yang memberikan donor, karena perempuan itu harus yang umur yang belum pernah hamil dan umurnya juga tertentu, dan kemudian berapa bulan setelah kita menjadi penyintas baru bisa. Jadi memang banyak syaratnya ya. Saya tidak termasuk yang bisa memberikan. Noted Bu. Tapi terakhir ketika akhirnya dinyatakan sembuh begitu ya dari COVID-19, ada ketakutan tersendiri tidak untuk katakanlah melakukan aktivitas di luar ruang, untuk juga mungkin menjalani kehidupan new normal dalam tanda kutip, Bu Maria? Ya, saya bersyukur bahwa saya punya kebun yang luas, jadi saya memang banyak berkebun, jadi saya banyak kegiatannya di luar dan itu sangat membantu. Tapi memang pernah ada ketika saya diundang ke kementerian untuk rapat di dalam ruangan tertutup, saya masih ada trauma karena saya 16 hari di ruangan tertutup dan sendirian. Dan itu trauma itu tiba-tiba bisa datang ketika saya harus di satu tempat yang tertutup. Saya sementara ini nggak bisa dan saya sendiri selalu melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan yang ketat gitu. Ya, tapi ketakutan itu juga kadang-kadang hadir, tapi saya nggak mau terlalu karena takutnya, tapi berjaga, ya begitu, ya, berjaya, jadi, berjaga. Tidak abai tapi tidak lebay, itu kata-kata yang paling sering kita gunakan begitu ya dalam protokol kesehatan. Dan juga sudah bergabung nih Bu Erlina. Bu Erlina, apa kabar, sehat-sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu, jadi gimana nih sudah setahun ya COVID-19 di Indonesia, perkembangan penanganan semakin mutakhirkah di Indonesia untuk COVID-19 pengendaliannya? Saya kira dengan melihat tendensi pekan terakhir ini yang kasusnya selalu menurun, mestinya sih kita bergembira ya, bukan artinya ada harapan bahwa kurvanya akan menurun. Kan tujuan dari tata laksana pandemi kita selama ini adalah flattening the curve. Nah selama ini kan naik terus. Nah kemudian ada puncaknya, sekarang kan turun terus nih. Nah ini mudah-mudahan memberikan harapan yang baik untuk semua, untuk seluruh masyarakat, untuk semua tenaga kesehatan, untuk media juga, bahwa kedepannya ini akan terus declining dan suatu ketika dia akan flattening, akan mendatar atau melandai. Nah itu adalah situasi ideal yang kita inginkan. Mudah-mudahan itu akan terjadi karena sudah 1 tahun ini kita semua menderita, tenaga kesehatan menderita, ya rakyat Indonesia secara umum juga menderita dengan dampak yang terjadi karena COVID ini. Iya, karena di semua lini pula kesehatan. ya. Betul, Ya, betul, bukan Bu. saja dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial, dampak pendidikan, anak-anak tidak sekolah, mahasiswa juga masih online. Jadi ini sungguh situasi yang tidak menyenangkan dalam 1 tahun. Mudah-mudahan kita semua nih ya belajar selama 1 tahun ini bahwa kita harus lebih serius lagi, harus lebih termotivasi lagi untuk berperan serta baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat membantu kita semua. Jangan bilang bantu pemerintah, bantu kita semua. Betul. Membantu diri kita juga, bahkan keluarga kita. Iya, orang-orang tersayang di sekitar kita. Tadi kalau kata Bu Maria katanya tidak egois begitu ya, dan juga bersabar dan tetap patuh menjalankan protokol kesehatan meski vaksin ya kan. Semua orang sekarang kalau ada vaksin, oh euforia, berarti sudah akan kembali normal. Jangan sampai di situ justru begitu ya. Nah tapi terkait dengan vaksin, ini penyebaran, distribusinya apakah sudah dirasa ideal Bu Erlina? Ya, jadi memang dari awal banyak hal yang tidak ideal dalam masalah COVID ini. Dari awal sampai kita learning by doing. Banyak sekali kita belajar dari vaksin ini. Salah satunya Bu Maria katakan belajar sabar.
termasuk untuk vaksin kita juga harus sabar. Kenapa? Kenapa kita harus sabar? Karena memang jumlah vaksin ini tidak serta-merta langsung ada. Rencana pemerintah kan akan melakukan vaksinasi terhadap 181 juta penduduk Indonesia agar tercapai herd immunity. Tapi kan pada kenyataannya ketersediaan vaksin itu tidak seperti itu. Di awal kita ingat di bulan Januari hanya 3 juta dosis, artinya hanya cukup untuk 1,5 penduduk Indonesia. Makanya diprioritaskan kepada nakes. Nakes yang jumlahnya 1,3 juta dan juga tokoh masyarakat. Bukan karena nakes ini orang istimewa, bukan, tapi mereka adalah orang yang sangat rentan untuk sakit. Kenapa? Karena mereka lah yang terpapar dari hari ke hari, dari waktu ke waktu dengan orang yang terinfeksi. Jadi itu saja, hanya prioritas. Dan mudah-mudahan ke depannya vaksin ini akan segera tersedia banyak dengan cold chain yang juga baik, distribusi yang merata sehingga akhirnya makin banyak cakupannya. Jadi ini harapan kita herd semua. immunity itu segera tercapai begitu. Yang sedang saya pantau sekarang adalah lansia juga dari mulai kemarin begitu ya hingga pekan depan ini juga sedang berlangsung. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Ibu Maria kepada Ibu Erlina sebagai penyintas COVID-19 di Indonesia. Enggak sih. Enggak ya, karena sudah cukup katanya pengalaman hidup dari Bu Maria ini sudah justru banyak mengajarkan kita ya. Tapi Bu Erlina, apalagi yang harus disosialisasikan? Kita juga sebagai media tentunya membantu mensosialisasikan kepada masyarakat yang masih katakanlah resisten terhadap vaksin, yang mengatakan bahwa ya sudah monggo silakan saja yang lain divaksin, saya tidak mau karena kan sudah ada herd immunity. Apa yang ingin disampaikan Bu Erlina? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa herd immunity pertama tidak akan tercapai kalau tidak 181 juta penduduk secara menjalani simultan vaksin. begitu ya? Jadi kalau banyak yang menolak itu nggak akan tercapai, sehingga artinya penularan atau penyebaran virus tidak bisa kita batasi. Vaksin ini bukan segala-galanya. Jangan menganggap setelah divaksin 100% akan kebal dan tidak akan sakit. Itu tidak benar. Tapi yang benar adalah bahwa risiko untuk menjadi sakit itu berkurang sesuai dengan efikasi. Contohnya Sinovac, sekarang efikasinya kan 65%. Maka risiko untuk terjangkit penyakit setelah Anda divaksin berkurang sampai 65%. Sementara orang yang tidak divaksin dengan efikasi 65% tadi ya, orang yang tidak divaksin ada risiko untuk sakit COVID 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan orang yang divaksin. Jadi itu intinya yang paling penting vaksinasi ya. lebih baik daripada tidak divaksin. Tidak vaksinasi dan kedua, menurunkan 65% saja loh. Bagi yang sudah divaksin tolong ya tetap juga jaga protokol kesehatan, dipatuhi. Itu yang paling penting ya Bu Erlina. boleh satu lagi. Oh boleh, Satu silakan lagi. Bu. Ya, saya juga minta media headline berita jangan terlalu sensasional yang menimbulkan kesalahpengertian. Contohnya, si A terkonfirmasi positif setelah divaksin. Ya, padahal kan kita tahu bahwa orang yang langsung menjadi sakit butuh waktu. Itu yang disebut dengan inkubasi. Jadi kalau seseorang dalam masa inkubasi artinya terpapar sebelum divaksin, maka kemudian beberapa hari setelah divaksin akan terkonfirmasi. Itu bukan karena vaksinnya, karena vaksin itu yang dimasukkan antigennya adalah virus yang sudah mati. Virus yang sudah mati dilemahkan tidak begitu menimbulkan ya? sakit. Ya, Baik, tetapi Bu lebih Erlina karena pasti masa itu inkubasi. medianya bukan Metro TV, saya yakin ya. Baik, Bu Erlina terima kasih, Bu Maria juga terima kasih sudah memberikan pencerahan bagi kami. Sehat-sehat selalu, ibu-ibu perkasa semuanya. Semoga kita mendapatkan herd immunity secara cepat ya dan pandemi ini segera berakhir. Hatur nuhun, terima kasih.